7 November 2021. Sebelum pendakian di tanggal 8 November 2021, saya membeli perlengkapan pribadi atau kebutuhan pribadi di Alfamart terdekat di kosan saya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di situ saya belanja kebutuhan perlengkapan bersama teman saya yang biasa saya panggil Kuplik. Karo Kuplik belanjane sakanane. Setelah dari Alfamart, saya pindah lagi belanja ke warung terdekat untuk melengkapi kebutuhan yang kurang, seperti kantong plastik, coki-coki, kopi, dan lain-lain. Perlengkapan pribadi sudah siap. Saya bergegas pulang bersama teman saya ke kosan untuk making perlengkapan ke tas masing-masing. 8 November 2021. Barang-barang saya sudah saya packing semua. Saya sudah siap berangkat. Untuk titik kumpul pemberangkatan menuju base camp berlokasi di Jakarta Barat, yaitu di tempat warung teman saya yang bernama Hindrawan. Saya biasa memanggilnya Teple. Saya menuju ke Jakarta Barat 3 orang, yaitu saya, Kuplik, dan satu lagi Dodi. Ini dia orangnya. Halo guys, salam kenal semuanya. Saat itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Di situ saya dan 2 teman saya jalan kaki ke halte menuju Jakarta Barat. Saya naik busway untuk menghindari macetnya Jakarta. Untuk perjalanan menuju Jakarta Barat ke lokasi teman saya, kira-kira memakan waktu kurang lebih 1 jaman. Ya lumayan lama. Lebih lama lagi kalau naik motor karena macet parah. Oke guys, jadi kita udah sampai di halte Indosiar di Jakarta Barat guys. Ini teman gua di belakang. Ini Dodi. Dodi ini asli Kendal guys. Jadi wong Jawa pada Kendale. Yes. Kita ke temen gua jalan kaki lagi guys. Jadi pemanasan dulu sebelum naik. Jalan kaki terus. Akhirnya saya sudah sampai di rumah Teple Jakarta Barat. Kata Teple, travel datang ke lokasi kurang lebih jam 9 malam. Teple. Oke, Teple. Ayam pasti di. Jadi ini rumah si Teple. Untuk travelnya berlokasi di warungnya, yaitu di depan SMP Negeri 82 Jakarta Barat. Kalian bisa mampir atau nongkrong di situ buat ngopi-ngopi. Jadi kita harus jalan kaki lagi menuju warungnya. Ya, hitung-hitung pemanasan terlebih dahulu sebelum mendaki. Sambil menunggu travel datang, kita mengecek ulang perlengkapan yang harus dibawa. Jam 9 lebih 20 menit. Alhamdulillah travel sudah datang. Barang-barang langsung kita masukin ke dalam travelnya. Kita sudah siap berangkat. Oh iya, kita berangkat dari Jakarta menuju base camp ada 8 orang. Saya, Kuplik, Dodi, Teple, dan 4 temannya Teple. Ditambah 2 orang lagi dari Kendal, yaitu Apep dan Puncen. Jadinya 10 orang yang akan mendaki. Jadi ini banyak pecah ya pas di perjalanan. Pada saat perjalanan, kita terkena musibah. Terkendala ban mobil kita pecah di kilometer 245. Masih jauh perjalanan kita. Kita mampir ke Kendal terlebih dahulu untuk jemput 2 orang, yaitu Puncen dan Apep. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan menuju base camp via Swanting. Akhirnya kita sampai juga guys di base camp via Swanting. Ini si Kuplik dan ini si Kuncen. Sing saka Kendal, Mbak Kuncen. Lagi Mas Afif saka Kendal Mas. Ini sampai juga guys.
Nih kita sampai jam 10 ya. Jam 10 pagi. Karena tadi ada kendala banyak pecah guys. Jadi ada itu molor perjalanan banyak pecah. Pas keluar Jakarta juga tadi macet banget, macet parah. 12 jaman guys dari Jakarta. Suasana base camp via Swanting guys. Sebelum mendaki, kita istirahat terlebih dahulu dan mengecek ulang di base camp apa yang dibutuhkan saat pendakian. Untuk pemberangkatannya sendiri, kita berangkat nanti habis zuhur. Setelah itu langit pun mulai mendung, nampaknya akan turun hujan. Dan benar saja, saat itu hujan pun turun. Akhirnya saya dan teman-teman saya memakai mantel atau jas hujan agar tidak memakan waktu lebih lama lagi di base camp. Lalu saya dan yang lainnya naik ojek menuju Gapura, titik awal pendakian. Hujan guys. Nih masih hujan, lumayan deras hujannya. Masih pada neduh. Kita udah sampai di pos ojek ya. Udah sampai di pos ojek. Satu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendaki. Sebelum mulai pendakian pada siang ini, langkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan diberi jalan yang lancar, dan semoga turunnya hujan ini bisa berhenti dengan perlahan. Amin. Hujan tidak reda-reda. Bermodal semangat dan perlengkapan yang lumayan lengkap, kita pun langsung tancap gas langsung mendaki. Meskipun hujannya lumayan deras. Di situ hujan agak reda. Ya lumayan reda lah, meskipun agak gerimis. Tapi kadang hujan lagi. Kadang hujan, kadang enggak. Jadi tidak pasti. Kayak hubungan aku dan kamu. Kita istirahat sejenak sambil mengatur nafas dan meminum sesaset madu dan susu. Lalu kita lanjut lagi perjalanan sambil menikmati hujan yang turun di sepanjang perjalanan. Sungguh perjalanan yang benar-benar basah. Di situ saya dan lainnya sering berhenti untuk istirahat sejenak karena treknya yang lumayan. Ditambah lagi kondisi langit tidak mendukung, lagi turun hujan. Di sepanjang perjalanan kita mengobrol gak jelas ngalor ngidul, tertawa tertiwi, ya agar bisa menghilangkan rasa capek kita. Berbagai rintangan sudah kita lalui. Treknya begitu menantang, bikin kita menyerah seakan-akan ingin pulang, ditambah lagi hujan. Tapi sayang, sudah setengah perjalanan antara mau pulang atau lanjut lagi. Kita berjalan dan hujan-hujanan sudah 3 jam lebih. Dan sekarang sudah mau jam 5 sore. Tujuan kita mau ngecamp di pos 3 nampaknya sirna. Karena kalau mau ke pos 3 kita bakal melakukan perjalanan malam. Jadi kita memutuskan buat ngecamp di pos 2 saja. Saya dan lainnya benar-benar capek, memakan banyak tenaga karena hujan. Ditambah treknya benar-benar lumayan ekstrim. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pos 2, pos bendera. Lalu kita bagi tugas buat mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda pun masih turun hujan. Langit sudah mulai gelap. Alhamdulillah tenda sudah berdiri. Masakan sudah matang, saatnya isi perut, mengisi amunisi buat menuju summit besok. Saya satu tenda bersama Dodi. Di situ saya makan Indomie sambil ngemil makanan-makanan snack yang saya bawa.
Setelah berasa perut sudah kenyang, lalu saya mencoba untuk berkeliling ke tenda sebelah meskipun masih hujan. Guys, kita tengok di tenda sebelah. Yo mari monggo bawah. Apa melu? Nampak catatan apa lagi? Nampak catatan apa? Ini. Wow. Ini kan anak macine. Mantap. Itu jamu. Ini tahu Sumedang guys. Makan dulu. Ya play. Oke guys, gelap banget cok. Jalanannya licin. Ini tempat masaknya, Bang. Isi ya Bang. Ini lagi ngapain nih Bang? Masak apa Bang? Tadi masak nih. Umpi. Ayo. Nah ini nggak ada karpetnya. Oh dalam. Mantap. Ya Bang, lanjut Bang. Makan guys. Makan guys. Wah, ngebuah. Cok, ini. Mungkin tak kayak sih. Hah? Tak kayak punya. Waktu sudah mulai malam. Saya dan lainnya harus istirahat karena buat persiapan Zoom. Saat itu baju, celana, dan sepatu saya basah semua, sama juga yang lainnya. Benar-benar basah. Jadi saya harus istirahat. Dan tak terang-terang. Nanti kita bangun jam 1-an buat persiapan. Lanjut perjalanan lagi jam 2 malam. Jam 1 malam saya sudah bangun. Meskipun rasanya pengen tidur lagi, masih ngantuk. Di situ suasananya benar-benar dingin karena di gunung, ditambah lagi karena habis hujan. Kaos kaki dan sepatu saya masih basah. Meskipun basah tapi tetap saya pakai. Untuk perjalanan ini kita memerlukan penerangan, yaitu senter. Saya berharap tidak turun hujan lagi, karena kalau hujan pasti sangat dingin, apalagi malam. Oke, teman-teman kita sudah siap. Persiapan sudah lengkap. Sekarang sudah jam 2. Kita mulai berangkat perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat perjalanan kabut mulai turun sehingga menutupi jalur pendakian kita, dan kita harus berhati-hati dan saling rapat biar nggak terpisah. Oh iya, saya lupa bilang, di setiap gunung ada peraturannya. Kalau di Gunung Merbabu ini kita harus ucap salam ketika pada saat memasuki setiap pos, dan nggak boleh bawa benda logam atau lonceng yang berbunyi. Bebo. Tahu nggak? Lanjut perjalanan lagi. Seperti biasa, kita sering istirahat sebentar buat mengatur nafas dan sambil bercerita, tertawa, dan sharing satu sama lain. Kapan lo nikah? Jadi gini, kalau untuk urusan nikah, aduh bebannya. Terus gimana terus? Bebannya. Ya, kapan nikah? Kalau soal nikah itu urusan kedewasaan dari pasangan masing-masing. Permasalahan lo niat nggak? Nah, untuk niat itu masih bisa dibilang ambang-ambang. Nggak, berarti lo nggak yakin dong? Belum Dengan yakin, yang ini? bukan belum yakin. Dengan ini ya yakin dong? Hah? Dengan ini agak yakin dong? Aduh jangan nyebut merek kalau Enggak, gitu. dengan ini yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak yang ini? Kalau saya pribadi orangnya tergantung melihat kepribadian seorang. Jadi kalau emang dia mau Gua pertanyaannya nggak kemana-mana, lo yakin apa kagak? Gitu doang. yakin gaknya itu urusan Ya. saya Pak. Kan pertanyaan cuma Ini dari yakin hati. sama kagak. Itu ada dua lo. Saya butuh proses Pak untuk keyakinan itu. Jadi nggak langsung to the point Enggak. jangan. Itu terlalu mudah. Pertanyaan gua cuma simpel lo. Yakin apa kagak? Yakin.
Jangan bikin alasan yang nggak masuk akal. Yakin itu untuk menikah udah pasti, tapi untuk pilihannya itu Belum berat. pasti. Berat. Kita butuh proses. Kirim Niki. Oke. Kirim Niki. Ini Dan paling intinya kita paling proses untuk iya. proses perjalanan aja. sama seperti Hidup perlu dijalankan, perlu diluruskan, apa yang perlu dibengkokkan jangan Beneran? dibengkok. jangan lah, kita nggak bikin lurus terus. Oh itu dia makanya, jadi yang bengkok kita benarkan saja ya. Apa yang dia bengkok? Dodi, selamat Dodi. ulang tahun Dodi. Untuk Tepat pada hari pahlawan ya Dodi ya. ya ini kan ulang tahun dia nih. Untuk memperingati kan seharusnya tadi jam 12 kita masih tidur. Iya, ya kan? jadi makanya Nah, kita ucapkan Ucapkan happy selamat birthday Tuyul. Tuyul Pak Tuyul. Tuyul. Ya cita-citanya apa nih Dot ke depan? Jadi Apakah Jadi November pilot. Rinjani Itu bukan cita-cita. Itu bukan cita-cita, itu harapan. harapan. Kalau cita-citanya dia apa? DPR katanya. temannya sampai nanti. Hah? Hah? Apa? Apaan nih? Ulang. Apa? Apa Dot? Semoga kedepannya kita tim ini. Ke depannya sana dong. Next one. Ini didengerin dulu nanti Iya, lupa. iya, Ayo iya, Dodi. Dot. Ayo udah nyiapin Iya. kata-kata nih. Ayo ketemu kita tetap kayak gini. Kita tetap akur, nggak ada miskomunikasi, saling kompak satu sama lain. Ya, kita bisa kemana lagi? Ya, Tujuan ke tahun berikutnya ke depan apa? Ojo ngomong Tujuan ke depan. Apakah fokus kuliah. terus kuliah? Terus kuliah lagi. Ke tahun terakhir yang tercapai di tahun ini apa? Ya ini sponsor kali ini didukung oleh Dodi ya. Sama apa nih? Sama apa? Presiden Geplak. Ini jadi ini nih kita Jam 5 pagi, langit mulai agak terang meskipun agak mendung. Saya berharap tidak turun hujan lagi. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos air. Sambil mengisi ulang perbekalan air kita, teman-teman saya berjoget untuk menghilangkan rasa capeknya. Rasanya senang banget melihat mereka berjoget bersama, tertawa bersama, dan capek bersama. Enggak cerah sampai nanti kita turun ya. Oke, kita udah sampai ya M34. Kita sampai pos 3 itu HM 36. Itu gunung sebelah kelihatannya guys. Itu Gunung Sumbing. Di situ saya dan yang lainnya menikmati perjalanan sambil memutar musik agar bisa mencairkan suasana. Kayak tukang getuk ya. Lanjut perjalanan lagi. Kita menuju ke pos 3. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Kita istirahat dulu sambil bikin sarapan. Sebelum lanjut, kita sarapan terlebih dahulu, mengisi perut yang sudah keroncongan pada demo. Tadinya kita mau camp di pos 3 tapi karena terhalang karena udah malam sama cuacanya juga kurang mendukung, hujan, jadi kita campnya di pos 2 tadi. Oke, itu teman kita di belakang. Bapak pakai aja nanti dicuci bang ya. Pakai lah asap. Oke, kita buat ini ya, siapa? bekalan lagi Buat di bawah kan bikin ke puncaknya. Halo guys. Kita buat masak-masak dulu buat ngisi perut guys, karena
Udah pagi jam setengah 6. Kita mau makan. Kita mau makan, belum buat sarapan juga. Makan Indomie. Perut sudah kenyang, stamina sudah lumayan pulih. Kita lanjut lagi menuju puncak. Dari pos 3 menuju puncak, treknya naik terus gak ada landainya. Pokoknya saya dan lainnya gak dikasih ampun, sangat menguras tenaga. Dan akhirnya saya dan yang lainnya sampai di Sabana 1. Seperti biasa, kita istirahat sejenak dan memulihkan tenaga. Agar tidak memakan waktu lebih lama lagi dan mempersingkat waktu, kita lanjut lagi perjalanan, meninggalkan Sabana 1. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya saya dan lainnya sampai di Sabana 2. Kita istirahat terlebih dahulu, mengatur nafas, minum, dan sambil menikmati dinginnya suasana pegunungan yang ketutup kabut. Puncak Gunung Merbabu tinggal sedikit lagi. Saya sangat bersemangat melanjutkan perjalanan. Kita sudah melewati HM45, tinggal 1 HM lagi. Puncaknya sedikit lagi, perlahan kaki ini melangkah. Saat itu kabut perlahan mulai pergi dan pemandangan nampak terlihat. Saya sangat senang sekali melihat keindahan alam yang sangat menakjubkan. Kita langsung mengambil gambar dan momen-momen yang bisa kita ambil, ya meskipun kadang tertutup kabut lagi. Dan akhirnya saya dan yang lainnya pun sampai di puncak Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Dan itu adalah kali pertama saya mendaki ke puncak Gunung Merbabu. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan dan menguras tenaga. Oke guys, kita udah sampai di puncaknya, alhamdulillah. Langsung dong. Unboxing dong. Mantap. Sayang sekali kita tidak bisa melihat keindahan alam pada saat perjalanan menuju puncak karena ketutup kabut yang sangat tebal. Untuk menggapai suatu tujuan, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha sampai tujuan kalian tercapai. Dan itulah kisah perjalanan saya dan teman-teman saya mendaki puncak Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Saya Said Pocket, Jakarta, 10 November 2021. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke guys, jadi ini kita lagi foto-foto dulu buat menikmati suasananya. Jadi kita ganti-gantian. 1, 2, 3. Merbabu via Suwanting. Sukses. Sukses.